Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi lupa belum direcord. Untuk apa namanya, di minggu besok ternyata sudah minggu tenang. Jadi harapannya nanti kita bahas sekilas juga tentang penilaian. Hari ini kita akan membahas hasil pekerjaan yang sudah adik-adik kerjakan saat membuat LKS. Tapi saya rasa kemarin kita sudah cerita-cerita, kemudian sudah ada LKS yang adik-adik review, kemudian hari ini kan mereview hasil pekerjaannya sendiri, bisa dibilang kayak gitu, sendiri atau mungkin punya temannya. Nah, saya persilahkan kalau ada yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya atau kelompoknya, jadi dipersilahkan. Tapi memang besok kalau untuk ujian memang individu, tapi untuk yang ini kan kemarin individu tapi bisa dikerjakan berkelompok. Nah, siapa yang mau mempresentasikan? Saya persilahkan. Mbak Leli mungkin? Mbak Usfi Laili Hasanah. Sebentar, Bu. Oh ya. Ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah? Oh ya, baik Bu Niken dan teman-teman, izin mempresentasikan LKPD yang kami buat berdua, saya sama Mbak Dewi Wulan Fitriani. Baik, LKPD yang
kami buat yaitu mengenai relasi dan fungsi. KD-nya yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. KD 4.3-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, untuk indikatornya, kami mengambil 3 indikator, yaitu 3.3.1 mendefinisikan relasi, 3.3.2 menyatakan suatu relasi dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kemudian indikator 3.3.3 membedakan antara relasi dan fungsi. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendefinisikan relasi, peserta didik dapat menyatakan suatu relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan, dan yang terakhir dapat membedakan antara relasi dan fungsi. Berikut petunjuknya yaitu membaca dan mengerjakan LKPD dengan teman sebangku, kemudian menanyakan kepada guru apabila ada yang kurang jelas, dan kemudian selanjutnya memberikan kesimpulan mengenai pengertian relasi berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Nah, sebelum menuju ke persoalan LKPD yang akan dikerjakan, kami membuat uraian seperti pembukaan pemaparan sedikit materi terlebih dahulu, baru nanti disajikan soalnya. Yang pertama ini mengarahkan sedikit tentang apa itu pengertian relasi. Jadi memberitahu kepada siswa, mengajak kepada siswa bahwa sebelum mengerjakan LKPD soal tentang relasi itu ada sedikit materi dulu, begitu Bu. Di sini kami memaparkan untuk menyontohkan apa itu relasi, ada sebuah keluarga dan makanan kesukaan yang berbeda-beda. Kemudian memasangkannya seperti ini. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa anggota keluarga itu memiliki makanan kesukaan seperti yang di panah-panah ini, Bu. Selanjutnya, sedikit pemaparan materi mengenai relasi dapat dinyatakan dalam bentuk 3 cara, yaitu diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Setelah itu kami menyajikan soalnya dalam bentuk aktivitas pertama, yaitu mengamati dulu, kemudian menanya, kemudian mencoba. Nah, di bagian mencoba ini siswa diberikan perintah untuk mengisi atau melengkapi titik-titik di bawah ini berdasarkan dari gambar yang mengamati tadi. Kemudian mengasosiasi, lalu mengkomunikasikan. Nah, setelah itu diberikan juga uji pemahaman untuk mengecek kembali apakah siswa sudah benar-benar paham dengan materi dan soal yang diberikan. Selanjutnya ini terkait dengan indikator yang membedakan antara relasi dan fungsi, diberikan sedikit materi juga, lalu diberikan aktivitas 2 tentang menanya, ada mencoba juga, mengasosiasi,
mengomunikasikan, dan yang terakhir uji pemahaman, Bu. Begitu. Sudah, Bu Niken. Oke, baik. Barangkali ada temannya yang mau memberikan komentar, masukan? Enggak ada? Sudah sepakat semua? Atau mungkin gimana? Mbak Usfi dan Mbak Dewi, bisa dibukakan di pas halaman mungkin bawahnya ini. Ya, bawahnya lagi. Bawahnya lagi, halaman berikutnya. Oke, untuk kegiatan ini maksudnya kan apa namanya, untuk membawa ke pengertian relasi ya. Ini ada memasangkan makanan kesukaan. Oke, ini ada gambar orang-orang, nggak tahu ini suka apa, makanan apa saja. Kemudian bawahnya, halaman berikutnya maksudnya. Ya. Kalau saya melihatnya sebenarnya ini sih, ini lebih cocok ke kayak semacam modul buku siswa gitu ya. Oke, bawahnya lagi, halaman selanjutnya. Ini berarti diberikan materi ya. Kemudian ada mengamati, halaman berikutnya. Stop di sini. Oke. Untuk kegiatan menanya, kan tadi disajikan nama orang sama apa namanya, warna kesukaan. Kemudian yang mencoba ini diapain ini? Perhatikan dan lengkapi di bawah ini. Pada gambar mengamati terdapat 2 himpunan. Coba persepsinya pas di awal saat mau ke LKS ini, apakah sudah ada materi himpunan? Mungkin di RPP-nya ya. Persepsi tentang himpunan sudah dilakukan belum? Kalau di RPP-nya kemarin sepertinya sudah disertakan, Bu. Sudah ya, persepsinya berarti tentang himpunan. Pada himpunan anak dan himpunan warna. Misalkan P adalah himpunan anak, maka himpunan P, nah kan bukan maka himpunan P, maka anggota himpunan P dapat dituliskan sebagai, berarti yang atas tadi apakah himpunan, cara menuliskan himpunan itu dengan apa? Nih, kan kalau di konsepnya terdapat 2 himpunan, coba di halaman sebelumnya tadi gimana? Bisa ditunjukkan. Hop, sini ya, maksudnya di bagian mengamati ini loh maksud saya. Coba ke bawah lagi dikit. Iya. Apakah ini merepresentasikan gambar 2 himpunan? Maksudnya itu apa ya, Bu, mau bilang kalau ini kelompoknya orang, terus ini kelompoknya warna kesukaan gitu. Mau ngungkapin itunya pakai kata-kata himpunan gitu, Bu. Nah, kan kalau himpunan kan kalau tadi dilihat di bawah itu kan pada apa namanya, bagian mengamati
ada 2 himpunan. Nah, 2 himpunan yang mana kan ini tidak merepresentasikan gambar himpunan kan? Iya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya di LKS gini bisa tidak mesti apa namanya, bisa dengan ini nama-namanya teman-temannya misalnya dibentuk kelompok. Nah, ini malah bebas, suruh bebas aja. Suruh bebas aja. Tuliskan misalnya, tuliskan nama anggota kelompokmu. Tuliskan warna-warna kesukaannya. Kan notasi ini kan berarti kan kalau sudah ada materi himpunan, mestinya kan menuliskan notasi himpunan dalam bentuk. Nah, dalam diagram Venn itu sudah belum? Dalam diagram panah itu sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, itu bisa menjadi apersepsi kan maksudnya misalnya ternyata anak-anak itu namanya ada Dinda, Riko, Tia, dan Ilham. Bisa jadi anak-anak yang lain. Kemudian mereka suka warna apa saja kan bisa silahkan didata misalnya. Jadi yang diamati ini mungkin apa namanya kan tidak mesti kan kalau misalnya mengamati mungkin mengamati apa tapi bukan di kegiatan mengamati ya. Tapi memang kalau terkungkung di aktivitas mengamati dan sebagainya mungkin tidak cocok untuk yang saya ceritakan itu tadi ya misalnya kalau ke warna kan nggak cocok. Tapi kalau misalnya apa warna kalau warna kesukaan kalau yang diamati mungkin diamati ke temennya warna baju atau mungkin warna apa warna tas misalnya kan kalau sekolah kan biasanya seragam kalau tasnya kan bisa jadi berbeda nah misalnya yang diamati amatilah misalnya amati yang ada di sekitarmu kemudian bisa dengan apa ditulis di tabel atau disajikan dalam bentuk apa kan di persepsinya berarti himpunan kan sudah. Nah, misalnya seperti itu. Kalau yang ini misalnya mau pakai, Bu, saya maunya sudah disajikan boleh, tapi penyajian himpunannya seperti apa? Karena nanti mereka akan, loh, emang ini penyajian himpunan ya kan bukan. Ini kan bukan penyajian himpunan. Kalau di bawah tadi kan himpunan gitu ya, coba di ke bawah. Di paragraf di nah, pada gambar mengamati. Nah, itu kan bukan gambar mengamati ya. Mestinya kan pada apa? Bukan gambar mengamati, tapi apa ini? Fase atau apa namanya? Pada tahap mengamati mungkin. Di sini terdapat 2 himpunan, padahal di sana tadi apakah itu penyajian sebuah himpunan? Nah, kan beda ya. Kemudian kalau misalnya yang disajikan bukan itu mencoba itu ngapain? Apa yang dia coba? Nah, bisa saja yang mengamati tadi misalnya gini, amatilah tas atau mungkin apa yang dipunyai oleh anggota kelompokmu, misalnya himpunan warna yang dipunyai. Kemudian disuruh bertanya ya tanya apa, kemudian coba misalnya yang dicoba adalah gambarkan misalnya. Atau datalah di sini dalam bentuk misalnya himpunan atau misalnya pasangan berurutan atau mungkin dalam bentuk apa atau mungkin dalam diagram Venn kan dia termasuk mencoba juga. Iya kan? Mencoba menyajikan dalam bentuk himpunan, apa representasi dari himpunan. Nah, kemudian baru yang mengasosiasi apa yang diasosiasi. Nah, dan seterusnya. Jadi nggak mesti kalau apa namanya? Kalau yang ini memang agak hati-hati itu saat di konsepnya itu. Nah, kemarin pun ya nggak apa-apa sih namanya masih belajar ya. Ini kan belajar untuk menyusun. Memang hal yang susah adalah saat kita terbentur di konsepnya. Jangan sampai apa namanya konsep yang kita berikan itu bertolak belakang atau salah dengan konsep di matematikanya. Tidak usah perlu khawatir karena apa ya namanya belajar. Nah nanti dengan apa namanya diskusi dengan temannya harapannya sih nggak salah. Memang kalau salah di konsep itu
kalau turun temurun nanti nggak baik juga ya. Kayak kemarin sebenarnya ada yang datang di acara yang di auditorium itu yang dengan guru inovatif. Bagus itu sebenarnya. Itu kemarin memang melobi untuk kerjasama dengan UPY. Kemudian saya menanyakan karena terkait pembayaran dan sebagainya. Saya nggak mau kalau tiba-tiba langsung suruh bayar dan sebagainya. Ternyata ada versi free-nya, gratisnya. Jadi ada versi gratisnya. Kalau kayak kita install aplikasi itu ada versi free-nya. Kemudian kalau mau ngambil fitur premium baru membayar. Kalau ngambil premium, kalau nggak ngambil premium berarti kan masuk yang free gitu. Kemarin ditawarkan seperti itu. Yang saya tanyakan masalah biaya. Sama kemarin saya tanya juga tentang konsepnya, karena saya merasa kemarin rancangannya bagus, tapi ada yang salah konsep. Jadi kemarin pun saya kemukakan. Nah, untuk yang adik-adik barangkali yang datang kemarin yang pas masalah Pitagoras itu ya siswa diminta untuk mengukur. Nah, itu bisa membuat siswa aktif dan memang sangat menarik ya. Jadi memang sebenarnya yang disajikan di guru inovatif kemarin bagus sih menurut saya. Cuma memang agak hati-hati saat yang contoh kedua diberikan kemarin sudah saya sampaikan bahwa konsepnya salah. Kemarin dicontohkan pakai tangan gitu ya, kemudian kongruen. Nah, tangan kan nggak kongruen. Konsep kongruen kan sama dan sebangun. Nanti adik-adik bisa cek. Nah, itu yang sudah sudah mungkin seharusnya berpengalaman aja bisa salah. Jadi adik-adik ya sebaiknya sih ya jangan salah. Makanya perlu diskusi, saling mengingatkan, itu pentingnya untuk agar saling mengingatkan begitu. Kenapa salah kemarin? Ada yang tahu kenapa kok saya bilang bahwa kalau tangan disebut kongruen itu salah? Ada yang mau memberikan pendapatnya barangkali? Ya memang sih representasi matematika di dalam kehidupan itu memang sebenarnya enggak ada, persegi itu enggak ada. Tapi yang representasi matematis bentuk persegi, kemudian kubus, balok gitu. Jadi memang enggak ada yang sama persis, enggak ada titik itu di dunia ini. Karena definisi titik itu apa? Ya kan? Saat kita pakai pulpen, kita mencoba bikin titik itu ada bidang luasan ya, nggak mungkin cuma titik. Jadi tapi itu representasi untuk menunjukkan titik itu ya pakai titik, pakai simbolnya itu. Nah memang ada beberapa hal yang yang di matematika dan di representasi di kehidupan itu memang ada yang dengan segala keterbatasan dengan simbol-simbol dan sebagainya. Tapi memang kalau tangan kok kongruen itu jelas salah ya. Kalau untuk contoh simetri atau mungkin pencerminan, oke, itu masih bisa. Jadi kalau ke pencerminan masih bisa lah, pencerminan ya. Kan nanti pencerminan kalau dibikin garis gitu ya, bisa pencerminan. Mata kanan dan kiri ada garisnya di situ. Ke pencerminan, contoh pencerminan bisa. Tapi kalau ke kongruen jelas tidak. Nah, nanti kalau adik-adik penasaran, buka definisi kongruen itu apa. Kemudian bisa adik-adik pikirkan, kenapa kok Bu Niken kok bilang salah konsepnya? Nah, nanti coba cari yang disebut kongruen itu apa. Nah, kayak gitu. Jadi nanti adik-adik, Bu, nah biasanya adalah karena takut ya, jadi nggak maju-maju, nggak apa-apa, silahkan dibuat, tapi nanti bisa dengan diskusi dengan temannya, konsepnya salah nggak ya? Kita kembali ke definisinya. Kemarin juga dijelaskan ya, kalau ke siswa itu pedagogi, kalau ke perguruan tinggi seperti adik-adik ini andragogi. Nah, memang beda untuk pembelajaran. Jadi nanti adik-adik kalau di andragogi itu bisa saling ini sama dengan teman lainnya. Kemudian saya di sini mungkin bicara membimbing kita bersama-sama. Adik-adik bisa boleh mengkritisi temannya, kemudian saling memberikan feedback. Itu saya rasa untuk pembelajaran di tingkat perguruan tinggi itu juga
sangat bagus ya, karena nanti untuk mengasah keterampilan adik-adik bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena saat kita mengevaluasi itu secara tidak langsung kita belajar. Ya kan? Kita mengevaluasi kurangnya di mana, artinya kita secara tidak langsung belajar yang benar yang mana. Kan nggak mungkin kita menyalahkan setelah itu nggak tahu benernya. Karena kadang saat tidak melihat yang salah, kita justru kita nggak tahu benernya kayak apa. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dibahas kayak gini, justru kalau kita temukan kesalahan, kita belajar. Tapi saat yang dibahas itu kita tidak menemukan kesalahan, kita nggak bisa belajar. Karena nggak tahu yang benernya kayak gimana kan gitu. Jadi memang ya apa namanya, tapi bukan berarti dengan melihat kayak gini kan salah semua. Ini apa namanya, ada hal yang baik bisa kita ambil, hal yang kurang pas bisa dibenahi. Kemudian besok kalau misalnya adik-adik setelah ini ada mata kuliah PLP 1, kalau itu PLP 1 mungkin adik-adik sudah ya kemarin. Kemudian ada micro teaching. Nah di micro teaching itu adik-adik bisa mengomentari perangkat yang dibuat oleh temannya sebelum untuk praktek mengajar. Nah, pas praktek mengajar, setelah praktek mengajar pun, pas praktek mengajar adik-adik bisa mencermati yang dilakukan temannya, kemudian memberikan masukan dan sebagainya. Begitu. Itu oke, terima kasih Mbak Uswi dan Mbak Dewi. Yang lain? Baik, Bu. Jadi memang untuk LKS nanti RPP, jadi gini, memang tidak harus bentuknya LKS. Memang kalau misal Bu, saya bentuknya itu bukan LKS, tapi bentuknya modul. Bu, saya bentuknya itu kayak buku siswa, ya semacam LKS. Tadi itu lebih cocok ke buku siswa. Jadi kalau buku siswa itu ada aktivitasnya, tapi ada materinya juga. Kalau di LKS itu kan apa namanya, lembar kegiatannya cenderung materinya ya. Nanti kalau adik-adik melihat di sana memang lebih lengkap kalau ke buku siswa. Ya seringnya disamakan sih, cuma saat di LKS-nya itu materi diberi, kemudian bawahnya itu kok mengisi titik-titik dari materi itu kan itu nggak efektif. Karena kan apa ya namanya, bisa jadi kalau hanya mengisi titik-titiknya itu menebak apa yang dibikin oleh gurunya. Tapi akan bagus saat itu adalah melakukan sebuah aktivitas seperti yang mungkin yang saya bilang tadi, yang di guru inovatif kemarin sebenarnya bagus, ada misalnya ke Pitagoras kan, itu bisa menjadi alternatif. Temennya disuruh apa kemarin, menyandarkan gitu ya, kemudian diukur. Kelemahannya saat di Pitagoras kemarin apa? Kalau tidak bentuknya triple Pitagoras kan siswa akan kesulitan. Pitagoras kan nanti dalam bentuk akar-akar ya, itu nanti akan kesulitan. Tapi kalau misalnya 3, 4, 5 itu kan jelas pasangannya. Nah, kelemahannya di situ. Nah, memang dari setiap perancangan itu ya ada kelemahan-kelebihannya. Oke, tapi itu bisa menjadi alternatif yang menarik ke siswa. Kemudian habis dari siswa disuruh apa kemarin kepalanya ke tembok atau mungkin apa, itu nanti bisa dibentuk lain. Misalnya kalau ukurannya apa, kemudian di ini berapa ya? Coba diukur pakai penggaris misalnya. Kalau apa yang temanmu lakukan tadi dalam ukuran, misalnya tingginya berapa, bentuknya di sini siku-siku ini berapa, kemudian sisi miringnya berapa, ya misalnya disuruh mengukur pakai penggaris misalnya. Nah, itu kan bisa juga dibuat seperti itu. Ya, ada banyak cara, misalnya diawali dari yang di sana. Kayak gitu. Itu sih, tapi intinya adalah dengan mengaktifkan siswa melakukan sesuatu itu akan menjadi lebih menarik daripada hanya sekedar mengisi titik-titik yang menebak pikiran di guru. Kalau zaman dulu ada kuis namanya missing lirik, ada yang tahu? Mungkin waktu itu masih TK, mungkin ada nyanyi-nyanyi itu loh. Nyanyi kemudian diilangi itu kan, lah nyanyinya tadi apa? Itu kan missing lirik kayak gitu. Enggak tahu, mungkin ada nggak tahu ya. Kalau penasaran nanti boleh itu searching di YouTube-nya. Quiz missing lirik itu apa sih? Berikan ngomong apa sih gitu misalnya. Nah, itu kan menebak apa yang, jadi siswa tidak berpikir, tapi siswa sibuk. Bukan sibuk berpikir, tapi sibuk menebak isi titik-titiknya itu apa. Nah, jangan sampai seperti itu, karena harapannya adalah siswa berpikir. Oke?
Oke, ada lagi barangkali yang mau ditampilkan? Dari kelompok saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Siska. Apakah sudah terlihat Bu Niken dan teman-teman semua? Sudah. Baik Bu, jadi ini tuh LKPD atau Lembar Kerja Kegiatan Peserta Didik yang disusun oleh saya sendiri Siska Lusiani, kemudian ada Mas Fahriza dan Mbak Enjang Mahanani. Jadi untuk yang pertama kali itu kita membuat sampulnya Bu agar lebih menarik. Kemudian next Mas Fahriza. Nah untuk lembar yang kedua kami memberikan identitas. Kemudian kami mencantumkan untuk kompetensi dasarnya, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan 4.1 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Jadi untuk LKPD kali ini kami mengambil materi itu pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Yang pertama yaitu mendefinisikan pola pada suatu barisan bilangan, kemudian menentukan pola suatu barisan bilangan, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan konfigurasi objek. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu dengan percaya diri, peserta didik dapat mendefinisikan pola pada suatu barisan bilangan melalui diskusi dengan tepat. Kemudian dengan percaya diri, peserta didik dapat menentukan pola suatu barisan bilangan melalui diskusi dengan tepat. Dan yang terakhir itu dengan penuh tanggung jawab, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan konfigurasi objek melalui diskusi dengan benar. Kemudian kami di sini juga menyertakan petunjuk agar peserta didik nantinya dalam mengisi LKS atau LKPD ini tidak kebingungan, seperti itu Bu. Selanjutnya kami di sini menyertakan sebagai pengantar kepada peserta didik. Jadi sebelum peserta didik mengisi LKPD itu, peserta didik sudah memiliki gambaran terlebih dahulu Bu. Di sini kami memberikan 2 gambar yang di mana gambar tersebut berisi pola suatu barisan bilangan. Untuk kegiatan yang pertama, sesuai dengan IPK yang tertera di atas, yaitu mendefinisikan pola barisan pada suatu pola barisan bilangan. Untuk selanjutnya, kegiatan yang kedua, yaitu di sini juga kami berikan sebuah ilustrasi atau buat pengantar juga Bu. Kemudian untuk kegiatan 2 sendiri yaitu tujuannya yaitu adalah untuk menentukan suatu pola barisan pada pola barisan bilangan. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, di sini itu tentang berkaitan bagaimana peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan konfigurasi barisan atau konfigurasi objek. Untuk kegiatan 4, di sini juga kami
menyertakan bagaimana nanti peserta didik dapat menentukan gambar yang tertera itu termasuk pola barisan persegi, persegi panjang ataupun segitiga, seperti itu, Bu. Nah, pada kegiatan ini kami juga menyertakan suatu permasalahan untuk didiskusikan dengan kelompok peserta didik. Kemudian kami juga memberikan latihan yang berkaitan dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari tentang pola barisan bilangan serta konfigurasi objek. Sudah, Bu. Oke, temennya, gantian temennya. Barangkali ada yang mau menanggapi, memberikan masukan, barangkali. Enggak ada? Oke, idenya bagus ya. Jadi memang idenya tadi pola-pola. Cuma saya agak ini di istilah bangun. Enggak tahu, tadi saya lihat tiap-tiap bangun gitu. Bangun itu apa sih? Tadi yang keduanya. Nah, coba misalnya tuliskan banyaknya kelereng pada tiap-tiap bangun. Apakah ini bangun? Ini bangun. Yang kedua, yang ketiga, apakah itu bangun? Saya rasa lebih baik di ini ya, tuliskan banyaknya kelereng pada tiap-tiap gambar. Mungkin lebih cocok pada tiap-tiap gambar saja, karena bangun itu kan misalnya bangun yang terbentuk apa? Misalnya dari segitiga, dua segitiga apa namanya digabung, itu kan nanti menjadi bangun apa yang terbentuk misalnya. Nah, ini kan kayaknya di atas tadi juga iya. Nanti dicek yang kata bangun itu ya. Nanti kalau menemukan ada buku yang kayak gitu itu ya udah jangan ditiru, karena yang disebut bangun itu apakah nanti kadang dari sisi bahasa juga seperti yang saya kemukakan tadi, bisa jadi yang buku yang sudah beredar pun bisa jadi ada yang salah. Jadi nanti memang kita agak hati-hati untuk apa namanya, kalau kita mau meniru ya sebaiknya yang salah jangan kita tiru, jangan kita pakai. Mungkin maksudnya sama ya, cuma gunakan istilah yang lebih pas saja. Kalau kita tahu istilah yang lebih pas, lebih baik kita pakai istilah yang lebih pas. Kemudian tabel apa tadi yang agak bawah itu, semakin ke kanan semakin kecil kan, berikan tempat yang cukup untuk menjawab. Nah, ini angkanya tambah besar tapi malah makin kecil ya, misalnya. Nanti yang di bawah pun demikian. Yang tadi ada yang makin kecil gitu. Kemudian untuk gambar-gambar itu, sepertinya itu kan gambar mengambil dari gambar di mana, mungkin dari buku atau dari mana. Saran saya kalau nanti untuk dikembangkan lebih lanjut, lebih baik gambarnya gambar kita sendiri. Jadi kalau memang mau korek ya sudah kita foto sendiri, atau kalau mau digambar pakai Corel atau yang lain dipersilahkan. Itu kan mudah aja kan, kita nggak ada korek kita jejer-jejer kayak gitu juga bisa. Nah ini usahakan jangan ngambil dari buku atau gambar yang dari tempat lain, karena nanti kalau apa namanya kita ngambil itu kan nanti kena hak cipta ya. Kalau di sana dihakikan nanti kita kena. Oke.
Mungkin itu saja dari saya. Dari yang lain ada yang mau menanggapi? Nah, ini sebenarnya masuk juga ke missing lirik ini ya. Yang perhatikan pola bilangan yang telah kalian peroleh. Susunan 1 ada sebanyak 2 kelereng, maka 2 sama dengan 2 kali titik-titik. Mungkin enggak, ini petunjuknya enggak perlu per ini satu-satu, tapi membawa sebuah, mungkin ada sebuah cerita atau apa sehingga bisa ketemu ke sini. Kan dari sini tadi ada yang misal di tabel. Dari tabel ini 2, misalnya nomor kan bisa di tabel. Kalau di sana ada nomor 1, ada berapa kelerengnya? 2. Di nomor 2 kelerengnya ada 4. Di nomor 3 kelerengnya ada berapa? Ada 6. Nah, coba pikirkan misalnya, coba pikirkan hubungan apa yang bisa diperlihatkan. Oh iya, ternyata kok dari nomornya ini ya, misalnya ini 2 kalinya. Nah, kan bisa apa namanya? Temukan ya sehingga 2 kalinya. Nah, kan misalnya di sini 1, di sini 2, di sini 2, di sini 4, di sini 3, di sini 6. Kalau yang keempat ada berapa ya? Yang kelima ada berapa ya? Ini mungkin tadi ada dari representasi bentuk gambar, ada yang representasi bentuk tabel misalnya. Kan kalau gambar mungkin dia ini ya, setelah tabel kan nanti kalau ke 10 ada berapa ya? Kan dia bisa menghitung. Sehingga kalau ke N ada berapa ya? Nah, nanti akan ketemu. Jadi tidak perlu apa namanya ini, jangan-jangan nanti dia akan sibuk menebak apa yang dimaui 2 sama 2 kali 1 ya, ketemu mungkin di sini yang kedua. Apa ya ini kok titik-titik sama dengan 2 kali titik-titik. Dia bukan sibuk berpikir, tapi sibuk menebak ini yang dimaui jawabannya apa. Kan nanti akan begitu. Susunan ketiga ada sebanyak ini 6. Maka dia akan sibuk menebak ini yang dimaui di jawabannya ini apa. Bukan sibuk berpikir tentang. Nah, jadi bukan berpikir tentang materinya, tapi berpikir, tapi menebak. Nah, itu kan enggak sesuai di tujuan di pembelajaran matematikanya, kan harapannya siswa berpikir begitu. Memang apa namanya yang berpikir bisa jadi cuma 1, 2 ya, makanya kalau bisa mengaktifkan siswa misalnya ada 2, 4 dan sebagainya, ini misalnya ada medianya juga, itu juga lebih bagus lagi sih begitu. Nah, itu ada yang lain yang mau memberikan tanggapan barangkali? Ada yang memberikan tanggapan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Mbak Siska, Mas Fahriza, dan Mbak Enjang. Kelompok lain ada lagi barangkali? Baik, Bu Niken, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Siska. Kelompok yang lain? Oke, atau mungkin diambil 2 contoh aja, nggak apa-apa ya. Oke, nah penilaian, kita melanjut ke penilaian. Nah, adik-adik kemarin pas di penilaian, kalau dari contoh LKS yang 1 halaman penilaiannya cuma kayak gitu ya. Nah, nanti kemudian ada di lampirannya penilaiannya mau pakai apa. Nah, kalau di mata kuliah evaluasi pembelajaran barangkali sudah mengambil atau belum? Kemarin sebenarnya adik-adik sudah mencermati ke apa namanya, ke RPP yang dibuat perencanaan pembelajaran. Oke, kalau dari Permendikbudnya kemarin bagaimana? Ada sahih, ada akuntabel itu ya. Nah, di penilaian ini nanti adik-adik harus sesuai dengan dihubungkan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajarannya adalah
misalnya melalui pembelajaran diharapkan peserta dapat menentukan besar diskon bruto neto tara misalnya. Maka nanti untuk evaluasinya terkait pengetahuan tentu saja penilaiannya adalah disesuaikan dengan hal itu, yaitu tesnya tentang diskon, bruto, neto, tara gitu. Kemudian untuk bagaimana cara membuat soalnya, kan mestinya dibuat kisi-kisi dulu, jadi jangan dibalik. Ada yang gini, Bu, kan enak bikin soal dulu, baru bikin kisi-kisi, lah itu terbalik. Mestinya kisi-kisi dulu, indikatornya apa, jadi tujuan pembelajarannya, kemudian indikatornya, indikator kan ada indikator pembelajaran, kemudian dari indikator pembelajaran itu bisa di breakdown lagi menjadi indikator soal. Indikator soal itu lebih spesifik ke soal yang mau diujikan itu seperti apa. Misalnya menentukan besar diskon. Dengan mengetahui misalnya besarnya diskon, siswa dapat menentukan mungkin di satu toko dengan toko lainnya bisa disajikan daftar harga, kemudian daftar merek baju atau apa, atau mungkin susu atau apa, kan bisa jadi ada baju yang sama, merek yang sama, tapi di toko satu dan yang lainnya itu dijual dengan harga yang berbeda. Bisa jadi yang satu ada promo, yang satu enggak misalnya. Itu kan bisa menjadi sebuah pertanyaan, bisa menjadi soal yang bisa diselesaikan. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada kisi-kisinya, kemudian ada bentar saya share ini aja. Saya share webbook. Oke. Nah, misalnya bikin kisi-kisi gitu ya. Nah, misalnya ada tabelnya. Nah, misalnya tabel, misalnya kisi-kisi gitu ya, kemudian tabelnya ada indikatornya, indikator soal. Nah, misal di sini indikator, indikator pembelajaran. Ya, kecilkan saja kali ya. Nah, misalnya ini tabelnya aja yang kurang besar. Indikator pembelajaran, kemudian nanti di sini ada indikator soal. Kemudian ada kemudian mungkin yang di sini nomor soal ya, nomor soal atau nomor item. Oke, nah nanti di sini adalah indikator pembelajarannya, di sini indikator soalnya, di sini nomor itemnya apa. Nah nanti, misalnya nomor 1 ininya tentang apa, nomor 2 dan nomor 3 misalnya tentang apa, itu nomor 4. Nah ini dibuat dulu, baru kemudian nanti dibikin soalnya, jangan dibalik, dibikin soal. Kenapa? Nanti dengan sudah dibuat seperti ini, adik-adik nanti akan lebih tidak ada yang terlewat. Jadi ini kisi-kisi instrumen ya, kisi-kisi penilaian, kisi-kisi penilaian pengetahuan misalnya. Oke, di kisi-kisi penilaian pengetahuan, kemudian nanti soalnya seperti apa. Kemudian baru nanti nomor 1 soalnya apa, nomor 2 apa. Ini dasarnya apa? Dasarnya ini tadi. Dari kisi-kisi yang dibuat tadi.
Nah, soalnya bentuknya seperti apa? Bisa bentuk soal itu pilihan ganda misalnya, ya kan? Bisa pilihan ganda, bisa isai, bisa pilihan ganda kompleks. Nah, misalnya. Ini nanti tergantung dari yang adik-adik ini tujuan dari pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya nanti bikin kisi-kisinya ini cek di RPP-nya kan ada RPP dan di LKS-nya barangkali di sana kan ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Nah, nanti di tujuan pembelajaran sama apa namanya? Sama indikator ini berhubungan. Tujuan pembelajaran dan indikator itu saling berhubungan. Jadi nanti di RPP-nya di tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa, kemudian nanti berarti kisi-kisinya seperti apa. Tentu saja tujuan pembelajarannya misalnya ke diskon, mungkin ke apa gitu, akan apa namanya di indikatornya ya tentang itu, bukan di tujuan pembelajarannya untuk pembelajaran diskon neto bruto, tapi di soalnya tentang persegi panjang itu nggak match. Jadi nanti di tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa, indikator pembelajarannya apa, sehingga nomor soalnya seperti apa. Di indikator soal ini nanti lebih spesifik. Jadi kalau misalnya tadi menentukan diskon, maka dengan diketahui apa siswa dapat menentukan, nah misalnya seperti itu dan seterusnya. Itu terkait penilaian. Jangan lupa namanya penilaian yang dilakukan harus sahih, akuntabel dan sebagainya. Itu ada pas di adik-adik pas di awal kita membahas Permendikbud terkait penilaian. Kalau lupa bisa dibuka lagi. Itu sekilas tentang penilaian. Tentu saja penilaiannya tidak hanya dari sisi pengetahuan saja, tapi apa saja? Ya kan? Penilaiannya tuh, Bu, yang sering bingung kalau kemarin itu penilaian kalau sikap. Nah, penilaian sikap itu seperti apa? Ya memang agak kesulitan kalau mengamati satu-satu, tapi memang dituntut bisa mengamati satu-satu ya. Paling kalau guru biar lebih ini adalah yang agak nyeleneh biasanya gitu ya. Yang sering rame itu yang ditandai, yang memperhatikan dengan baik ditandai. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu terkait penilaian. Kemudian kalau penilaian keterampilan, nah bisa dari saat berdiskusi itu juga bisa terlihat dari bentuk soalnya juga kan apa namanya? Kalau di pengetahuan itu KD 3 titik berapa gitu ya, yang keterampilan kan 4 titik berapa. Nah, nanti bisa juga bentuknya adalah bentuk soal. Nah, itu terkait penilaian. Memang harapannya sih bikin penilaian sekalian, tapi nanti nggak apa-apa sih kalau untuk yang penilaian karena ada mata kuliah tersendiri terkait penilaian yang saya rasa mungkin adik-adik juga melihat di contohnya kemarin itu bisa ini. Saya rasa bisa saya yakin adik-adik bisa kalau untuk apa namanya nanti kemudian di UAS-nya itu sampai membuat kepenilaian. Untuk tugas akhirnya tidak perlu RPP yang berbanyak itu, cukup yang mungkin sekitar 1 sampai 2 halaman, kemudian dilengkapi dengan ya kalau RPP-nya nggak ada pelengkapnya kan nggak bisa ini ya, nggak bisa jalan. Jadi pelengkapnya tetap ada LKS dan penilaiannya seperti apa. Jadi kalau mungkin di yang hanya 1 halaman itu penilaiannya hanya sedikit, nanti silahkan dilampiri dengan penilaiannya. Begitu? Oke, ada yang mau ditanyakan barangkali? Ada? Atau cukup jelas atau mungkin terkait ujian? Oh ya, silahkan Mbak Nanda. Mau tanya kalau yang di LKPD itu kayak tadi loh, kayak yang contohnya punya Mbak Usi sama Mbak Siska tadi kan ada kayak gambaran umum materinya gitu kan Bu. Terus kalau seharusnya itu di LKPD itu harusnya ada enggak Bu kayak gambaran umum materinya seperti itu? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya di pembelajarannya itu kan di RPP-nya ada persepsi dan sebagainya itu ya. Ya,
Di apersepsinya itu kan sebenarnya materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Boleh di materi apersepsinya itu ditaruh di sana. Jadi apa namanya ya? Tapi kalau bentuknya materinya itu, kalau saya sebenarnya cenderung ini sih. Kalau di aturannya memang tidak ada aturan yang baku bahwa materinya harus seperti apa. Cuma saat materinya itu diberikan penuh berupa kalimat, kemudian bawahnya adalah apa namanya? Bawahnya adalah jawab apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, memang kesannya adalah siswa disuruh membaca materinya, kemudian mengerjakan soal. Nah, kalau saya malah memang cenderung untuk materinya itu mungkin kalau mau ditambahkan di RPP ya, cuma kalau yang di LKS kalau mau diberikan ya mungkin sekilas tidak yang materi diberikan, jadi enggak double. Tapi saya persilahkan karena kalau di buku guru, buku siswa itu biasanya memang ada materinya kayak semacam modul itu biasanya ada materinya. Tapi memang agak redundan sih nanti kalau ada materi kemudian soalnya itu kan nanti siswa akan cenderung tidak akan berpikir tapi mencari ke materinya itu. Begitu. Semoga itu menjawab. Jadi kalau selama ini memang tidak ada aturan yang ini tidak boleh, ini boleh, itu nggak ada yang memberikan di situ itu. Itu Mbak Nada. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Kalau membutuhkan apa namanya, Bu, kita perlu tambahan pertemuan, boleh sih. Atau kalau misalnya Bu, tanya lewat chat grup aja atau japri, gitu juga nggak apa-apa. Oke, jadi untuk ujiannya besok adalah apa namanya? Ujiannya adalah apa namanya? Tugas ya, tugas. Jadi mengumpulkan tugas RPP dilengkapi dengan LKS dan kepenilaian. Gitu? Bu, mau menanyakan. Kalau yang untuk tugas UAS itu kan yang membuat RPP, LKS sama penilaian itu untuk yang materinya KD-nya dibagi dari Ibu atau Bebas aja. bebas aja, Bu? Baik, Bu. Jadi kalau dari tugasnya yang kemarin itu nggak apa-apa, misalnya mau kemarin kemudian disempurnakan, kan kemarin sudah ada diskusi, kemudian mungkin ada hal yang perlu disempurnakan gitu, dipersilahkan. Tapi jangan rebutan ya, karena ada yang mengerjakan berdua atau bertiga. Oh, saya maunya yang ini, saya maunya yang ini. Nah, tapi mau ganti dari yang materi kemarin juga boleh. Itu ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Untuk pengumpulannya bagaimana ya, Bu? Untuk Pengumpulannya. Oh, sesuai jadwal ujian. Saya lupa jadwalnya hari apa, cuma jangan di belakang. Jadi kalau misal jadwal jam 7 sampai 9, maka dikumpulkannya jam 7, jangan di belakang. Karena yang ngawas nanti akan menjaganya kan di depan. Jadi lebih baik kalau misalnya jadwalnya jam 7, maka dikumpulkan jam 7. Kalau jadwalnya jam 9, ya dikumpulkan jam 9. Kalau jadwal 9 sampai 11, jangan di jam 11-nya, gitu maksud saya. Jadi silahkan datang di awal, di bagian awal. Saya rasa nggak begitu ribet untuk tugasnya, karena adik-adik sudah membuat dari awal kemarin. Hanya tinggal menyempurnakan, jadi saya rasa tidak akan menjadi masalah untuk membuat tugasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, mau tanya lagi itu? Bu, mau menanyakan. Kalau untuk pengumpulannya itu kan dia soft file atau hard copy ya, Bu ya? Oh, oke. Pengumpulannya hard file. Datang ke kampus karena harus presensi.
Kan presensi kehadiran. Berarti di print begitu ya, Bu? Jadiin satu gitu ya, Bu? Ya, di print dijadikan satu. Kalau untuk sampul terserah kan, Bu? Apa harus disamakan warnanya? Oh, sampulnya terserah. Kalau bisa dijilid lebih bagus. Baik, Bu. Walaupun cuma 3 halaman, tapi kalau dijilid yang lebih rapi. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu sampai di sini pertemuan kita hari ini. Barangkali untuk di semester ini, di kelas ini ya, mungkin di mata kuliah ini, mungkin di mata kuliah yang lain bisa jadi kita bertemu, atau mungkin bisa jadi ada di pembimbingan, atau mungkin di micro teaching, atau mungkin di PLP2, atau di mata kuliah yang lain. Jelas insya Allah kita akan bertemu. Banyak salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi mohon maaf atas mungkin ada yang kurang pas gitu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.